Halo guys, kembali lagi ke Diasco Motorsport. Ya, ini kita di bagian yang Project Accord Euro. Nah, kebetulan di belakang gue ini sekarang kita kedatangan barang-barang untuk merefresh Honda Accord Euro R ini untuk kembali seperti baru lagi sehabis dicat. Nah, ini kebetulan kita kedatangan nih. Ini barangnya bener-bener banyak banget untuk refresh si Accord Euro, mulai dari karet-karet semua. Nanti gue jelasin satu-satu ya. Oke. Nah, ini jadi karena itu mobil dicat ulang, yang perlu pertama diganti karena kan kaca dicabut tuh, kaca depan, kaca belakang maupun kaca samping semua kan dicabut, jadi kita harus ganti satu-satu. Nah, ini untuk bagian yang karet-karet kaca depan sama yang karet-karet kaca belakang. Nah, yang paling penting kadang-kadang kalau orang ganti karet kaca itu adalah hanya karet-karetnya aja, tapi peranti pendukungnya itu tidak diganti. Nah, ini coba bisa di zoom dikit. Nah, ini seperti kayak gini, busa-busa yang untuk penahannya itu kadang-kadang karena mobil udah berumur, nah ininya udah agak sedikit kempes atau sedikit getas. Nah, ini harus kita ganti. Nah, begitupun nih, gue buka satu ya. Kayak ini fastenernya pun juga mesti diganti. Nah, ini jadi gue ganti-gantiin semua. Jadi biar aman. Ya, untuk yang ini kita bicara untuk karet-karet ya. Untuk karet kaca depan, karet kaca belakang. Oke. Nah, ini untuk run channel kaca. Run channel, nah ini. Oke. Nah, ini untuk run channel kaca. Ini gue kagak buka karena ini karet, karena gue masangnya mungkin masih sekitar 3-4 minggu lagi. Gue takut ada oksidasi kok, jadi gue kagak buka karena ini karet-karet. Nah, ini karet kaca samping ya, ada 4. Jadi dia 4 pintu ya, karet kaca samping. Oke, yang ini, nah ini yang bagian depan karena agak lebih besar ya. Nah, ini juga untuk karet kaca matinya juga gue beliin nih. Nah, ini untuk karet kaca matinya juga beliin ya, kiri dan kanan. Oke. Terus gue beliin lagi karet pintu. Nah, karet pintu juga penting. Yang ini juga gue gantiin. Semoga karena udah berumur takutnya mobil udah kagak kedap lagi, dan kadang-kadang kalau hujan kadang-kadang takutnya masuk air. Nah, ini jadi gue gantiin baru lagi semua. Ada 4. Ada 4 ya, gue beliin. Oke. Terus ini karet body. Jadi karet body yang nempel di pintu, tapi nempel di body di bagian dalam juga gue beliin. Ada 4 juga. Beliin. Oke. Oke, nih. Nah, sama ini karet yang di bagasi. Gue beliin juga gitu kok. Jadi biar ya tanggung lah kok, jadi semua gue beliin kok, jadi biar nanti dipakainya juga enak mau mobilnya. Oke. Nah, ini adalah karet yang di kap mesin ya, yang di bagian di kap mesin kadang-kadang kan nongol tuh. Nah, ini karet-karet, nanti gue kasih diagramnya deh biar bisa lihat ini karetnya yang maksudnya yang di bagian mana. Nah, sebenarnya gue juga beli hood insulator, tapi hood insulatornya itu indahnya cukup lama, sekitar 3,5 bulan.
Nah sekarang belum nyampe, tapi itu kan nggak apa-apa karena yang itu kan masih bisa kita pasang nanti pun juga nggak ada masalah, karena karet-karet ini yang paling penting dulu karena mobilnya sebentar lagi udah mau selesai dicat ulang. Oke. Nah terus, nah ini gua tuh beliin kok juga ini. Nah ini kebanyakan orang sih kagak pengen ganti ya, karena walaupun udah berumur dia hanya kayak putih-putih, tapi mungkin gua orangnya terlalu resik kali ya. Jadi ini gue beliin baru. Jadi dia udah include dapat ininya nih, karetnya juga gue beliin. Nah kadang-kadang orang kan habis ngecat ulang semua bagus, nah ininya wipernya armnya juga jelek kan, kadang-kadang juga udah tua kan. Nah ini gue beliin kok juga, beliin 2 kiri kanan. Nanti karet wipernya kemungkinan besar sih gue mau pakai yang PAA ya, karena PAA gue pakai udah sampai saat ini sih kualitasnya bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke samping ya ini. Nah ini penting nih. Nah ini adalah molding drip roof. Nah ini yang di bagian atas nih. Nah, ini sih hoki gue dapet ya, karena nyarinya gue jujur susah banget. Akhirnya gue dapet di sini sepasang brand new. Karena ini penting banget menurut gue, karena bener-bener kelihatan itu karena di atas body gitu kiri kanan. Nah orang untuk yang ganti molding roof drip, nah ini sebenarnya kayak begini-ginian juga harus digantiin nih. Nah ini untuk penguncian dia kan kesini nih, nge-slide ya, dia kan nge-slide ke sini nih. Nah ini tuh sebenarnya yang paling penting, justru walaupun udah diganti baru takutnya kena angin dia terbang. Nah ini harus diganti dan kagak boleh disilen-silen. Nah kadang-kadang orang kalau yang kagak diganti klip-klipannya ada yang patah, emang ini harganya cukup lumayan mahal nih. Mungkin nih satu ininya aja mungkin sekitar 300 ribuan ya. Ini butuhnya untuk yang molding roof sendiri, kiri sama kanan tuh pakainya segini banyak bro, gini banyak. Nah ini beda-beda warna semua. Gue diagramnya untuk masang juga udah ada. Nah ini harus digantiin semuanya satu-satu, karena nanti takutnya udah di samping nanti terbang, kena pengemudi lain juga, membahayakan pengemudi lain. Kedua, kalau misalnya mobilnya kena hujan, dan ini kan patah nih, mau nggak mau kan kita silen kan, nah itu jalur air tuh kagak jalan. Nah kelama-lamaan apa akibatnya itu kalau misalnya air kagak jalan adalah mampet di situ semua tuh, nanti mobilnya bisa karatan di bagian atasnya gitu. Nah ini gue gantiin semuanya. Oke, ini udah. Oke, sekarang nih, nah ini gue juga beliin nih. Ini yang di pintu list pintu ya. Kita ngomongnya list pintu nih, gue beliin gue juga. Ini gue dapat 4 nih. Gue kagak buka semua ya. Ini ada 4. Oke, sama ya. Nah ini juga menurut gue penting banget ya. Nah ini adalah list pintu yang di samping. Jadi kalau kita buka pintu tuh bagian atasnya, nah ini nih atasnya nih, garnisnya. Nah ini kebanyakan orang kagak mau dicopot waktu pas dicat ulang. Karena kalau begitu dicat ulang ini bisa rusak, karena ini bahannya kayak apa ya, aluminium tipis kali ya. Jadi begitu dia dibuka bengkok-bengkok gitu. Nah jadi kebetulan nih gue udah confirm ke Jepang. Nah ini gue bisa dapetin kok, jadi waktu pas gue cat ulang itu gue copot semuanya gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Oh iya, nah untuk bagian mesin gue beliin nih ininya, tutup cadangan tangki wiper. Oke, ini botolnya sih sebenarnya gue beliin juga tapi belum sampai. Nah ini untuk radiator nih. Kadang-kadang kan kalau kita udah berumur kan warnanya kuning-kuning nih, ngeliatnya kayaknya nanti pasti kurang banget deh, makanya ini gue beliin nih. Jadi lengkap sama ininya, takutnya juga udah pada
getas-getas. Gue beliin sampai tutupnya. Oke, kita buka ya. Oke, tutupnya gue beliin juga yang baru. Oke, itu. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Oke, nah kebetulan di Akot Eurorail ini, begitu gue lihat diagram yang si Akot Eurorail yang sekarang ini, dia itu nggak dapat nih buat tatakan ini cover baterai ya, cover aki. Nah ini sekarang gue beliin kok, jadi biar rapi aja. Oke, yang ininya matnya nih gue kagak buka karena ini karet juga sama ininya. Yang ini buat di bagian bawahnya. Oke. Nah, sama yang penting ini gue beliin juga adalah dudukan bumper atau bracket bumper. Nah, ini gue beliin nih. Oh, jadi biar aman lah kan. Jadi gue kan juga kan kagak mungkin bongkar-bongkar lagi kok. Jadi waktu pas nanti setelah selesai dicat ulang, ini gue pasangin lagi yang baru. Ini dua, ini depan. Nah, ini yang belakang. Sama ini dua lagi gue beliin untuk karet pegangan bumper juga sama pegangan headlamp. Baru dua. Boncos bos, banyak nih. Oke. Nah, ini gue beli juga antara mau kagak mau ya. Ini adalah checker kom. Kadang-kadang kan kalau mobil udah tua, kita buka. Kadang-kadang kan bisa nutup sendiri ya. Karena mungkin si checker kom ini udah kagak bagus ya. Kok jadi dia buka nutup sendiri kok. Tapi yang Akot Eurorail ini sih enggak. Ya ini gua soalnya gue beliin takutnya barangnya tuh sebenarnya udah discontinue. Makanya kok jadi gue beliin aja lah semua yang kira-kira masih bisa. Ya ini gue beliin. Kok jadi biar buka sama pintunya, buka tutup pintunya enak. Nah ini gue beliin. Beserta baut-bautnya juga gue beliin. Oke. Karena kagak mau setengah-setengah. Jadi gue beliin baut-bautnya untuk ininya. Untuk oh ini sorry, baut-bautnya ini dia. Nah ini gue beliin kok juga semuanya. Pedal juga gue ganti baru karena pasti risi ya, yang itu warnanya udah mulai pudar, lecet-lecet. Yang ini gue ganti baru. Mungkin nanti gue akan nyeker kali waktu pas pakai ini mobil kali ya. Oke, pedal. Rem sama kopling ya, sama footrest. Oke. Terus oh iya, ini gue beli lagi nih untuk kaki-kaki kan gue udah sempet mention ya di YouTube yang sebelumnya. Nah ini gue beliin, dia adalah ball joint bagian bawahnya itu udah retak, udah pecah. Nah ini gue beliin baru serta karetnya. Sama pinnya juga gue beli baru nih, pinnya sama bautnya gitu. Dipstick ini mungkin gue nggak tahu sih pengen dipakai apa enggak ya, ini gue beli aja lah. Apalagi ya, oh ya ini dia. Oke, jadi ini gue juga antara gue mau beli apa enggak, tapi akhirnya gue beliin juga. Oke, kita buka ya. Gua tadinya cuma pengen beli itu adalah ininya nih. Ini kan dudukan radiator nih. Tadinya gue cuma pengen beli ininya nih, karena itu kan udah menguning nih, hampir sama kayak ini kan. Ya pasti yang namanya plastik itu putih, dia udah mulai menguning karena di mesin kan panas banget kan, gak tutup. Nah, gue jadinya akhirnya jadinya karena ininya juga udah jelek, gue tadi pengen dicat tapi gue pikir udahlah beliin aja deh yang barunya deh. Kok jadi gue beliin nih semua. Berikut karet-karetnya. Nah gue beliin. Jadi ini bracket yang sebelah kanan, ini bracket sebelah kiri. Nah ini karet-karetnya untuk yang atas sama yang bawah. Gue beliin sekalian biar sip. Oke, nah itu dia yang paling penting. Jadi itu juga gue karet-karet semua gue beliin klip-klipernya, baut-bautnya juga gue beliin. Oke, sekarang ini juga orang mungkin sayang-sayang ya. Jadi sebenarnya
menurut gua agak disayangkan. Jadi gini, orang ngecat mobil karena tahu ini mobil build up, jadi ini dia stiker-stiker yang semacam kayak begini, itu kayak di masking tape aja supaya kagak hilang waktu pas dicat tuh. Jadi maksudnya sayang dicopot itu sayang, akhirnya dia di masking tape gitu. Nah sebenarnya dari Honda pun dia juga menyiapkan untuk dibeli. Nah ini kok jadi gue beli nih semua, karena itu gue kelet semua kok jadi supaya hasil catnya maksimal ya. Nah ini gue beliin. Nah yang ini kan yang untuk di bagian engine ya. Ini engine. Ini kalau nggak salah ini tangki bensin. Nah yang ini yang untuk di immobilizer adalah untuk di samping kaca belakang yang kaca mati. Oke. Sorry, ini yang di mesin. Nah yang ini yang buat di dalam bodi mobil untuk tekanan angin, ban, segala semua ini adalah di ininya. Oke. Nah ini buat yang kalau nggak salah ini juga di pintu sebelah kiri depan ya. Nah ini. Oke. Nah gue juga kagak lupa nih. Oh ya ini gue beliin juga tutup tangki bensin ya. Sekalian lah biar sip. Oke, ini gue beliin kok juga. Jadi gue beliin semua emblem Accord, emblem Euro R belakang, emblem Euro R depan. Nah red emblem kebetulan kita lagi ada stok, jadi gue kagak pesen lagi, nanti tinggal ambil aja. Terakhir, oh iya ada lagi untuk di interior, gue beliin kok juga. Gue sempat lihat dia mungkin karena sering kelap-kelap ya untuk bagian speedometernya, dia agak lecet-lecet. Gue beliin yang baru aja. Yes. Oke, nah untuk yang terakhir, ini gue beli lampu. Suka banget ya ngelihatnya. Kayaknya nanti Accordnya bakal kinclong banget, rapi. Nah, gue beli headlamp ini facelift. Gue beli baru juga. Kenapa gue beli facelift? Karena gue suka ininya ada biru-birunya. Kalau yang pre-facelift kan itunya sennya pun juga oranye, ininya juga polos. Nah ini gue beliin. Jadi yang baru, yang belakang gue kagak ganti, alasannya karena waktu gue coba bersihin dan gue poles-poles semua itu masih bagus ya. Karena kan dia kan nggak ada, karena ini kan pakai lampu kan panas kok terus ya kok, jadi mungkin dia jadi buram. Kalau yang belakang dia kagak buram sama sekali sih, masih bagus. Dan juga kagak ada retak-retak kecil, juga kagak ada. Mungkin karena dia kagak bening ya, kalau Accord Euro R itu merah ya dia kok, jadi kagak terlalu kelihatan kok. Jadi gue beliin yang lampu depannya aja. Oke, jadi ini kira-kira udah semua. Apalagi ya yang belum dijelasin. Hood insulator juga gua pesenin tapi belum datang. Terus yang kedua, gua ada pesan lagi yang belum datang adalah hood insulator sama oh iya, pegangan buat itu. Buat buka kap mesin itu juga belum sampai ya, yang itu nanti kita pasangnya belakangan deh. Oke, jadi nanti begitu mobilnya beres, nanti dicat ulang ini kita pasangin semua. Nanti kita stay tune ya untuk project Accord Euro ini. Jadi project ini kita refresh bener-bener mobilnya, semoga mobilnya itu sesuai harapan gua bisa menjadi mobilnya baru lagi. Semoga bagus hasilnya karena gua udah spend a lot of time bener-bener nyariin part numbernya satu-satu. Mungkin gue taking 3 weeks untuk nyariin part numbernya satu-satu, soalnya kalau sampai salah menurut gue itu cukup fatal. Karena gue pertama duit pasti hilang karena itu barang udah nggak bisa dipakai. Kedua, gue harus nunggu barang lagi lama, karena ini pun gue nunggu 3 bulan lebih lah untuk barang ini sampai semua gitu. Jadi kalau misalnya kita sampai ada barang salah, hopefully sih kagak ada ya. Gue udah sempat ngecek satu-satu, barangnya sih nggak ada yang salah. Jadi gue rasa semua oke, bener. Jadi gue bisa pasang on time gitu. Karena dari si wet gloss sebentar lagi akan beres mobilnya, dan mobilnya akan gue tarik ke sini untuk dipasang. Oh iya, ada satu lagi yang mesti gue jelasin ketika waktu ngecat ulang. Nah, waktu dicat ulang adalah ini adalah tab. Jadi di bagian pintu tuh, begitu kalau kita buka pintu bagian sampingnya ada beberapa mobil itu semacam kayak Honda gitu, dia pakai tab kok, jadi kayak stiker. Nah ini stikernya itu kadang-kadang kalau kita kagak cabut
dia biasa ditutup untuk dimasking waktu pas dicat ulang. Nah, tapi gue bilang sama si wet gloss, hajar aja dibuka stikernya, karena gue akan pesenin lagi yang baru. Nah, ini dia. Ini juga penting kok, jadi ini harus diganti ya kok. Jadi mungkin kalau udah tua juga kelihatannya juga kusam. Nah, ini gue gantiin kok juga yang baru. Nah, ini yang di bagian list pintu ya. Ini ada 4 biji. Ini di pintu depan, yang ini pintu belakang. Oke. Nah, sama gue beliin juga adalah ini yang di bagian pintu. Nah, sama juga sih sebenarnya, mereka karena takut semua takut dicopot, kadang-kadang di masking, kalau nggak dicopot aja tanpa dipasangin lagi. Nah, ini gue beliin ini di balik karet pintu. Di balik karet pintu sebenarnya dia ada, kalau Honda Accord Euro R kebetulan dia ada tabnya juga, ada stikernya juga. Jadi sebelum pasang karet pintu kita pasang tabnya dulu semua, habis itu baru pasang karet pintu. Oke, gua rasa gua udah semua. Oke, thank you udah nonton. Mungkin nanti kita akan lanjut untuk masang-masangin barang-barangnya. Semoga sesuai harapan gue ya. Oke, terima kasih. Stay safe.